Halo sahabat Nusantara, berjumpa lagi dengan kita di channel Triasih, channel yang akan membahas tentang kehidupan kita. Surabaya panas membara dalam peristiwa heroik tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran pecah dan memakan banyak korban jiwa antara pasukan pejuang menghadapi tentara sekutu pimpinan Inggris yang tergabung dalam NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Saat itu, Jepang menyatakan kekalahannya dalam Perang Dunia II, setelah dua kotanya, Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI yang membawahi NICA mengantarkan Malabi dan pasukannya bertugas ke Indonesia. Namun kedatangan NICA ke Surabaya terlambat, karena persenjataan tentara Jepang sebagian telah dilucuti para pejuang. Sebelumnya Indonesia juga telah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Warga Surabaya menolak permintaan NICA untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Justru sebaliknya, warga Surabaya melancarkan serangkaian serangan mengusir sekutu sepanjang 27–30 Oktober tahun 1945. Pertempuran Surabaya tidak hanya melibatkan pejuang warga lokal Surabaya, tetapi juga mobilisasi dari kota lain, termasuk Malang. Personel dari berbagai laskar perjuangan di Malang saat itu dikerahkan besar-besaran menuju Surabaya. Semangat kemerdekaan membuat banyak kalangan terpanggil untuk turun tangan mendukung perjuangan are-are Surabaya. Apalagi saat itu juga keluar resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari di Jombang pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Titik lokasi yang menjadi tempat pertemuan dan koordinasi para pejuang sebelum diberangkatkan ke Surabaya adalah sudut Jalan Blimbing, Kota Malang. Tempat itu semula adalah tanah kosong, yang sekarang dibangun menjadi Masjid Sabilillah, sekaligus sebagai monumen perjuangan Laskar Sabilillah. Panglima Laskar Sabilillah, Kiai Haji Masikur yang berasal dari pesantren Bungkuk, Singosari, yang memotori barisan Laskar Ulama dan santri dari Malang. Kita kembali lagi di peristiwa Surabaya. Kedatangan Inggris di Surabaya. Tim pemulangan tawanan perang sekutu yang tiba di Surabaya pada September tahun 1945, menginap dan bermarkas di Hotel Yamato, atau sekarang kita kenal dengan Hotel Majapahit. Merasa lebih unggul karena telah memenangkan perang, beberapa tentara Belanda yang dipimpin oleh Plockman mengibarkan bendera merah, putih, biru di Hotel Yamato pada tanggal 18 September. Pada esok harinya, para pemuda Surabaya melihat bendera tersebut dan menyulut kemarahan warga Surabaya karena telah dianggap menghina kedaulatan negara Indonesia yang baru saja merdeka. Dalam waktu yang singkat, Jalan Tunjungan dipenuhi oleh warga-warga Surabaya yang marah. Segera, Residen Sudirman mendatangi Hotel Yamato, tempat mereka mengibarkan bendera tersebut, untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu, yaitu Plockman agar bendera tersebut dapat diturunkan. Namun, diskusi tidak berjalan lancar, dan pimpinan mereka yaitu Plockman menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang menjadi puncak kejadiannya, Plockman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Plockman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman, yaitu Sidik. Namun, Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas saat itu. Di luar hotel, para pemuda yang marah, sebagian terlibat perkelahian dengan pihak Belanda, dan sebagian memanjat tiang bendera. Orang bernama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera yang telah menjadi warna merah dan putih itu pun dikibarkan kembali oleh beliau. Pihak Inggris pada awalnya hanya mengerahkan Brigade Infanteri India ke-49 yang berada di bawah pimpinan Komando Brigadir Malabi, yang ditugaskan untuk melucuti senjata Jepang.
Akan tetapi senjata Jepang sudah dilucuti dahulu oleh are-are Surabaya. Beberapa hari setelahnya, ada pesawat yang mengeluarkan selebaran-selebaran yang berisikan seruan agar warga Surabaya menyerahkan senjata yang telah dilucuti dan menyerah. Karena semangat dan jiwa patriotisme are-are Surabaya, terjadilah pertempuran. Pada tanggal 28 Oktober are-are Surabaya menyerang pertahanan Inggris. Pasukan tentara Inggris pun kewalahan menghadapi serangan dari are-are Surabaya. Malabi pun akhirnya meminta bantuan atasannya di Singapura, Letjen Sir Philip Christisen. Christisen memberi perintah untuk mengajak Bapak Proklamator kita, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ke Surabaya. Lewat cara inilah pihak Inggris berharap dapat menghentikan pertempuran. Tanggal 30 Oktober pihak rombongan Bapak Soekarno tiba di Surabaya untuk melakukan perundingan. Dengan putusan selebaran yang dibuat Inggris tidak berlaku dan Inggris harus mengakui Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Setelah perundingan selesai, rombongan Soekarno kembali lagi ke Jakarta. Tokoh-tokoh Surabaya segera melaksanakan kesepakatan yang telah tercapai. Tokoh berkeliling untuk mengabarkan gencatan senjata. Saat sampai di Jembatan Merah, rombongan berhenti. Dan disinilah kejadian yang tidak pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Aksi heroik are-are Surabaya terjadi, yaitu kematian perwira tertinggi Inggris Malabi. Kematian sang perwira tertinggi ini pun mengejutkan pihak Inggris dan menyulut kemarahan Letnan Jenderal Sir Philip Christisen. Puncaknya pada tanggal 31 Oktober tahun 1945, Christisen mengeluarkan ancaman kepada Indonesia. Indonesia dengan perwakilannya mengajukan jalur negosiasi untuk meredam pertikaian. Akan tetapi ditolak sepenuhnya oleh pihak Inggris. Tanggal 7 November tahun 1945, Inggris mengenalkan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Mansur. Perwira pengganti Malabi tersebut ditugaskan untuk membalas kematian Malabi. Mayor Jenderal Mansur mengeluarkan ultimatum bagi warga Surabaya. Menyerah atau Inggris akan mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghancurkan kota pahlawan tersebut. Bapak Muhammad Hatta mencoba untuk berunding lagi dengan pihak Inggris. Akan tetapi tidak membuahkan hasil. Are-are Surabaya bukannya takut saat diultimatum oleh pihak Inggris. Justru sebaliknya, jiwa-jiwa patriot, jiwa-jiwa kemerdekaan, jiwa-jiwa kesatria membara di dada are-are Surabaya. Sore hari, Bung Tomo mendatangi dan meminta restu Kiai Haji Hashim Ashari untuk berjihad. Setelah diberi restu oleh Kiai Haji Hashim Ashari, pukul 11 malam suara Bung Tomo mengudara, yang hingga saat ini bisa kita dengar. Pidato Bung Tomo yang menggelegar, yang membakar jiwa-jiwa pemberani warga Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah
menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Tidak ada ketakutan sedikit pun di jiwa warga Surabaya. Justru seluruh warga Surabaya menolak ultimatum yang diberikan pihak Inggris kepada warga Surabaya. Dan pemerintah Indonesia memberikan sepenuhnya keputusan di tangan warga Surabaya sendiri. Kekuatan Inggris yang sangat besar membuat Inggris meremehkan kekuatan Surabaya. Perang yang diprediksi hanya sampai 2 hari, ternyata berlangsung selama 3 minggu. Peperangan yang tidak seimbang tersebut, akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Akan tetapi kehormatan, harga diri, serta kemerdekaan jiwalah yang kita dapat dari peperangan yang kita kenal dengan peristiwa Surabaya tersebut. "77 tahun Indonesia telah merdeka. Ternyata kita masih dijajah oleh saudara dan diri kita sendiri. Perjuangan yang berat bukanlah melawan penjajah, melainkan melawan saudara dan diri kita sendiri.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kita terus berkarya menjadi lebih baik. Terima kasih.